Pernah nggak kamu membayangkan hidup kamu hancur karena krisis, tapi tiba-tiba segalanya berubah hanya karena sebuah buku tua? Sebuah buku yang bukan cuma menyimpan rahasia kekayaan, tapi juga rahasia kematian. Ini bukan cerita biasa, ini cerita tentang bagaimana satu keputusan bisa mengubah hidup selamanya. Kalau kamu penasaran, jangan lupa tekan tombol subscribe biar nggak ketinggalan kelanjutannya. Dan sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar, kamu dengar cerita ini dari kota mana? Siap? Yuk kita mulai. Malam itu Aditya Pratama menatap surat penutupan usahanya. Telepon berdering dari bank, kabar buruk lagi. Nadine Arsalina hanya menatap kosong keluar jendela. Mereka pindah ke rumah tua milik almarhum Rangga Pratama, ayah Aditya, karena tak ada tempat lain yang mampu mereka bayar. Di teras yang mengelupas catnya, Aditya menemukan kunci kecil terselip di kusen. Perasaan aneh merayap. Ia menyusuri lorong sempit menuju gudang paling belakang. Bau debu dan kapur barus menyeruak ketika gembok tua itu terbuka. Di sudut, ada peti kayu dengan inisial RP. Di dalamnya, terbaring sebuah buku catatan kulit yang sudah retak, berat, dan dingin seperti menyimpan rahasia. Halaman pertama berisi kalimat yang membuat lehernya merinding. Kekayaan adalah hutang yang ditagih di akhir. Tulisan tangan Rangga rapi dan tegas. Di tengah tumpukan kertas, Daren Wijaya datang membantu pindahan. Ia melihat buku itu, wajahnya berubah sesaat, lalu pura-pura santai. Simpan saja, katanya pelan. Dari seberang jalan, seorang pria berjas hitam memperhatikan rumah itu tanpa ekspresi, lalu pergi begitu saja. Malam turun cepat. Listrik sempat berkedip. Aditya membuka halaman yang dipenuhi angka, peta kecil, dan catatan pendek. Mulailah dari tempat ibumu menunggu. Kalimat itu menonjol, seolah memanggil. Ingatan Aditya melayang pada halte bus tua di dekat pasar, tempat ibunya dulu menanti Rangga pulang kerja. Di sela halaman, ia menemukan tiket bus usang, dan angka 17 ditulis merah. Nadine tertidur kelelahan. Aditya menutup buku itu setengah ragu, setengah berharap. Ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Suara pria terdengar datar, nyaris tanpa napas. Tutup buku itu, Aditya. Kau tidak siap membayar harganya. Sambungan terputus. Aditya menatap buku di pangkuannya. Di punggung kulitnya, seperti ada bekas goresan baru yang membentuk arah panah kecil menuju halaman berikutnya. Fajar menyingsing, tapi Aditya tidak bisa tidur. Kata-kata di halaman pertama masih berputar di kepalanya. Kekayaan adalah hutang yang ditagih di akhir. Ia duduk di meja makan, menatap buku itu seperti menatap bom waktu. Nadine masuk dengan wajah lelah, rambutnya terurai acak. "Kenapa kamu kelihatan kayak habis lihat hantu?" tanyanya. Setengah bercanda. Aditya hanya menggeleng. "Enggak apa-apa," jawabnya, lalu menutup buku dengan cepat. Siang harinya, ia mendatangi halte bus tua dekat pasar, tempat ibunya dulu suka menunggu. Bangunan reyot, cat mengelupas, hampir roboh. Ia duduk di bangku kayu, memegang tiket usang bertuliskan angka 17. Mata Aditya menelusuri sekitar, mencari sesuatu yang masuk akal. Lalu ia melihatnya, sebuah loker besi kecil di bawah bangku, terkunci, rapat berdebu. Hatinya berdegup kencang. Angka kuncinya? 170. Aditya memutar kombinasi itu dengan tangan gemetar. Klik. Loker terbuka. Di dalamnya ada amplop tebal berisi uang tunai dan secarik kertas bertuliskan. "Ini awalnya. Jangan berhenti sebelum selesai." Tangan Aditya bergetar. Ia menoleh kanan-kiri. Tak ada orang. Udara seolah menegang. Ia menyelipkan uang itu ke dalam tas, lalu buru-buru pergi. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat bayangan seseorang memantul di kaca toko tua. Seorang pria berjas hitam berdiri diam di ujung jalan, menatap lurus ke arahnya. Aditya berpura-pura tenang, berjalan lebih cepat. Ponselnya bergetar. Pesan masuk. "Bagus, sekarang buka halaman berikutnya." Tanpa nama pengirim,
Ia menatap layar dengan napas memburu. Buku itu ada di rumah. Bagaimana mereka tahu? Sesampainya di rumah, Darren sudah menunggu di teras dengan senyum yang kali ini terasa berbeda. Seperti senyum seseorang yang tahu sesuatu yang tidak seharusnya dia tahu. Sore itu, langit tampak muram, seolah tahu ada rahasia gelap yang akan terbuka. Aditya melempar tas ke sofa, napasnya memburu. Nadine menatapnya heran. "Kamu kenapa? Mukamu pucat." Aditya hanya menjawab singkat, "Capek." Ia masuk ke kamar, mengunci pintu, lalu mengeluarkan amplop berisi uang dan kertas misterius dari tas. Ia buka kembali buku catatan tua itu. Halaman berikutnya memuat peta kota dengan tanda merah di sebuah gedung tua yang sudah lama terbengkalai. Darren tiba-tiba muncul di pintu, mengetuk pelan. "Bro, kamu nggak apa-apa? Aku lihat kamu lari tadi." Aditya berusaha tenang. "Nggak apa-apa, cuma pusing." Tapi tatapan Darren seperti menusuk, seolah membaca isi pikirannya. Ia masuk, melihat amplop di meja. Bibirnya tersenyum tipis. "Wah, sepertinya kamu mulai beruntung ya." Nada suaranya samar-samar menantang. Aditya menutup buku cepat-cepat, tapi Darren sempat melihat peta di dalamnya. Malam harinya Nadine tidur lebih dulu, tapi Aditya gelisah. Ia memutuskan pergi diam-diam. Mengikuti peta, ia sampai di gedung tua yang sunyi, jendelanya pecah, catnya terkelupas. Langkahnya menggema di lantai berdebu. Di tengah ruangan, ada peti besi dengan kode pengaman. Di atasnya, sebuah catatan, "Untuk membuka, korbankan sesuatu yang kamu sayang." Kata-kata itu membuat darahnya berdesir. Ia menelan ludah, menoleh sekitar. Tiba-tiba terdengar suara pintu berderit. Seseorang masuk. Aditya bersembunyi di balik tiang. Dari balik bayangan, Darren muncul, melangkah pelan. Tangannya memegang sesuatu, kunci besi yang entah dari mana didapat. "Aku tahu kamu di sini." "Dit," suaranya datar, tapi ada nada dingin yang belum pernah Aditya dengar sebelumnya. "Kita sama-sama tahu, ini baru permulaan." Lampu tua di sudut gedung berkedip, dan dari kejauhan, suara langkah lain ikut mendekat. Bukan hanya mereka, berdua. Ada orang ketiga yang datang, dan Aditya bisa merasakan tatapan itu menembus gelap. Udara di dalam gedung itu terasa semakin dingin. Aditya menahan napas, tubuhnya menempel ke tiang berdebu. Dari pintu tua yang setengah roboh, sosok ketiga muncul. Pria berjas hitam, yang tadi mengawasinya di halte. Wajahnya tenang, tapi tatapannya menusuk seperti pisau. "Kalian berdua tepat waktu." Suaranya pelan namun menggema. Darren berdiri tegak, tidak kaget sama sekali. "Aku kira kamu nggak akan datang," balasnya. Seolah mereka sudah saling mengenal. Aditya terkejut, hatinya mencelos. "Darren, kenal." "Dengan orang ini?" Pria itu berjalan mendekat, mengeluarkan sesuatu dari saku, foto tua yang sudah menguning. Aditya melihat jelas, foto itu memuat ayahnya, Rangga, berdiri bersama pria yang sekarang ada di depannya. "Ayahmu berhutang besar, Dit, dan sekarang waktunya kau yang bayar," ucap pria itu datar. Suara itu menghantam seperti palu godam. Jantung Aditya berdegup kencang, tubuhnya gemetar. "Apa maksudmu?" Aditya mencoba bersuara, suaranya serak. Pria itu tersenyum tipis. "Buku itu bukan sekadar catatan, itu adalah perjanjian. Siapa yang membacanya harus menyelesaikan." Darren menatap Aditya dengan ekspresi sulit ditebak. "Kamu pikir kenapa aku selalu ada di sekitarmu? Aku cuma memastikan kamu nggak gagal." Kata-kata itu membuat darah Aditya berdesir. Dunia yang ia kenal seakan runtuh dalam sekejap. Pria itu berjalan menuju peti besi, menepuk permukaannya pelan. "Ini langkah kedua, tapi untuk membukanya, kamu harus kehilangan sesuatu atau seseorang." Kata-kata itu menggantung di udara lebih tajam daripada pisau. Lampu gantung tua berayun pelan, mengeluarkan suara berdecit yang memekakan telinga di tengah sunyi. Dan saat Aditya berpikir semuanya tidak mungkin lebih buruk,
Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk, pilih sekarang, atau semua yang kamu cintai hilang. Jari-jari Aditya gemetar saat membaca pesan itu. Pilih sekarang, atau semua yang kamu cintai hilang. Ia menoleh ke peti besi yang masih terkunci, lalu kedua pria di depannya. Darren menatapnya dengan senyum yang sulit dimengerti, seolah menikmati kebingungan sahabatnya sendiri. Waktu kamu nggak banyak, Dit, ucapnya pelan. Kalau kamu menolak, mereka yang akan mengambil keputusan untukmu. Kenapa harus aku? Kenapa bukan kamu, Darren? Suara Aditya pecah, emosi dan ketakutan bercampur jadi satu. Darren mendekat, menepuk bahu Aditya pelan. Karena ini memang buat kamu. Kamu yang buka buku itu. Kamu yang pilih jalannya. Matanya tajam, penuh sesuatu yang selama ini tersembunyi. Pria berjas hitam menambahkan, mulai besok, kita pantau setiap langkahmu. Jangan coba-coba kabur. Aditya mencoba menelan semua itu, tapi dadanya sesak. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah mundur. Aku butuh waktu, katanya dengan suara nyaris hilang. Pria itu tertawa pendek, dingin. Waktu sudah berjalan sejak kamu buka halaman pertama. Ia menoleh ke Darren, memberi isyarat dengan dagu. Darren mengangguk, lalu keduanya keluar tanpa menoleh lagi, meninggalkan Aditya sendirian bersama peti yang tak terbuka. Malam itu, Aditya pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Nadine sudah tertidur di sofa, ponselnya masih menyala menampilkan iklan lowongan kerja. Aditya menatap wajah istrinya lama, lalu ke buku catatan yang ia bawa pulang. Halaman berikutnya terbuka begitu saja, seolah ada angin yang menggeser. Kalimat di tengah halaman itu membuat darahnya membeku. Pengorbanan pertama akan membuka pintu kedua. Di sudut halaman ada nama yang ia kenal baik, dan nama itu bukan orang asing. Aditya memandang nama itu dengan mata membelalak. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mulai membasahi pelipis. Nama yang tertulis di sudut halaman adalah Darren Wijaya. Tangannya bergetar hebat sampai buku itu hampir terlepas. Apa maksudnya ini? Gumamnya pelan. Seakan mendengar isi hatinya sendiri, ponselnya kembali bergetar. Satu pesan masuk. Selesai sebelum matahari terbenam besok, atau Nadine yang akan menggantikannya. Aditya menatap wajah Nadine yang tertidur lelap di sofa. Napasnya teratur, tidak tahu apa-apa. Dadanya sesak. Ini gila, pikirnya. Ia bangkit, berjalan mondar-mandir, otaknya berputar mencari jalan keluar. Tapi setiap kali mencoba berpikir jernih, bayangan pria berjas hitam dan tatapan Darren terus menghantui. Apa Darren tahu namanya ada di buku itu? Atau ini semua jebakan? Pagi datang tanpa tidur. Nadine bertanya kenapa wajah Aditya terlihat kusut. Ia hanya menjawab singkat, capek. Setelah Nadine keluar untuk belanja, Aditya memutuskan menemui Darren. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Darren datang dengan senyum ramah seperti biasa, tapi kini senyum itu terasa seperti ancaman. Kamu kelihatan nggak tenang, Dit, ucapnya sambil mengaduk kopi. Ada yang mau kamu omongin? Aditya menahan napas, menatap Darren lekat-lekat. Dalam hatinya pertanyaan berputar. Haruskah aku ikuti perintah gila ini? Atau ku beritahu, dia dan kita hadapi bersama? Tapi sebelum sempat bicara, ponselnya kembali bergetar di saku. Pesan singkat, tanpa nama, kesempatan terakhir, jangan sampai kamu menyesal. Dan dari kaca kafe, Aditya melihat pantulan seseorang yang berdiri. Di luar, pria berjas hitam memperhatikannya. Lagi. Aditya merasakan dadanya semakin sesak. Mata Darren yang tampak tenang justru membuat pikirannya kacau. Dit, kamu kelihatan kayak orang mau kabur dari neraka, ucap Darren sambil tersenyum tipis. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Aditya mencoba tertawa, tapi suaranya terdengar aneh. Cuma kurang tidur, jawabnya singkat. Sambil menatap keluar jendela, Aditya melihat pria berjas hitam masih berdiri seperti patung hidup. Rasanya napasnya terhenti. Ia harus memutuskan sesuatu sekarang.
Tapi Darren tiba-tiba bersandar ke meja, mendekat. Kamu yakin nggak ada yang mau kamu ceritakan? Tentang buku itu misalnya? Ucapan itu membuat darah Aditya membeku. Bagaimana? Darren tahu? Kamu, kamu ngikutin aku? Suara Aditya bergetar. Darren tersenyum lebar kali ini. Bukan senyum ramah, tapi senyum seseorang yang memegang kendali. Aku cuma jaga kamu, Dit, karena permainan ini nggak buat semua orang. Cuman orang yang berani bayar harga. Kalimat itu seperti petir di telinga. Aditya, ia memalingkan wajah, menggenggam ponsel erat. Layar ponsel menyala lagi. Sekarang, jangan tunggu malam. Tiba-tiba suara pintu kafe terbuka. Seorang pelayan menjatuhkan nampan karena kaget melihat pria berjas hitam masuk dengan langkah pelan. Semua percakapan seakan membeku. Pria itu berdiri tepat di belakang Darren, menatap Aditya. Dengan suara datar ia berkata, "Waktumu habis." Darren menoleh sekilas, matanya berkedip cepat, seperti memberi isyarat rahasia. "Tenang saja, Dit. Semua ini sudah disiapkan, bahkan sebelum kamu lahir." Lampu kafe berkedip sesaat, dan dalam keheningan itu Aditya tahu satu hal. Ia tidak lagi punya jalan kembali. Udara kafe mendadak terasa berat. Aditya menatap dua pria itu. Darren yang kini duduk tenang dengan tatapan seperti memegang rahasia, dunia, dan pria berjas hitam yang berdiri di belakangnya, dengan aura dingin yang membuat darah membeku. "Apa maksud kalian?" Suara Aditya serak, nyaris tak terdengar. Pria berjas hitam hanya tersenyum tipis. "Kamu akan segera mengerti, sekarang ikut kami." Aditya ingin menolak, tapi langkah kakinya seakan dikunci rasa takut. Ia mengikuti mereka keluar kafe, menuju sebuah mobil hitam yang menunggu di tepi jalan. Darren menepuk bahu Aditya pelan sebelum masuk ke kursi belakang. "Ini bukan akhir, Dit. Ini baru gerbang pertama." Kalimat itu membuat bulu kuduknya berdiri. Mobil melaju cepat, meninggalkan kota. Jalanan semakin sepi, pepohonan rapat menutupi cahaya sore. Dalam diam, Aditya menggenggam ponselnya erat. Notifikasi baru muncul. "Sampai di tempat, buat pilihanmu. Jika gagal, Nadine yang akan jadi taruhannya." Napas Aditya tercekat. Ia menatap Darren, berharap sahabatnya itu akan memberi jawaban. Tapi Darren hanya menatap lurus ke depan, wajahnya datar tanpa emosi. Mobil akhirnya berhenti di depan bangunan tua bekas gudang. Cat temboknya mengelupas, pintunya berkarat. Pria berjas hitam turun lebih dulu, membuka pintu lebar-lebar. "Masuk," ucapnya singkat. Aditya melangkah pelan, jantungnya berpacu. Begitu masuk, bau besi tua dan oli menyengat hidung. Di tengah ruangan gelap, ada meja panjang dengan sebuah peti besi. Lebih besar dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Darren mendekat, menatap peti itu dengan sorot mata aneh. "Ini langkah berikutnya," katanya tenang. Pria berjas hitam menambahkan, "Dan kali ini tidak ada jalan keluar. Korban pertama harus jatuh malam ini, atau semua akan berakhir untukmu." Kata-kata itu menggantung di udara, membuat ruangan seakan membeku. Aditya berdiri kaku, tangannya mengepal. Ia tahu, malam ini hidupnya akan berubah, entah untuk selamanya atau berakhir di tempat itu. Ruangan tua itu sepi, hanya terdengar suara tetesan air dari sudut gelap. Lampu redup menggantung di atas meja, memantulkan bayangan panjang yang menari di dinding. Aditya berdiri kaku di depan peti besi, napasnya berat. Kata-kata pria berjas hitam terus terngiang. "Korban pertama harus jatuh malam ini." Darren mendekat, menatapnya tajam. "Kamu sudah lihat namanya di buku itu, kan?" Suaranya pelan, tapi menusuk. Aditya menelan ludah, tubuhnya gemetar. "Kenapa? Harus dia? Kenapa harus kamu?" Darren tersenyum tipis, senyum yang entah menyimpan rahasia atau tantangan. "Karena begitulah aturannya. Kamu pikir kamu bisa kaya tanpa bayar harga?" Aditya menggeleng keras. "Ini gila. Aku nggak mau jadi pembunuh." Suaranya pecah, hampir bergetar. Pria berjas hitam tertawa pelan. Suaranya dingin seperti logam.
Kamu sudah memilih sejak membuka halaman pertama, Dit. Sekarang tidak ada kata mundur. Kalau bukan dia, Nadine yang jadi gantinya. Nama itu menghantam Aditya seperti palu godam. Wajah Nadine terbayang jelas di pikirannya. Ia terdiam, keringat dingin mengucur dari pelipis. Darren mendekat lagi, berbisik di telinganya. Kalau kamu nggak sanggup, biar aku yang lakukan. Tapi ingat, setiap pilihan ada harganya. Kamu siap bayar? Aditya memejamkan mata, napasnya terhuyung. Ia tahu waktu hampir habis. Dan di tengah kebisuan itu, suara ponselnya kembali berbunyi. Notifikasi masuk. Pilih sekarang, pukul 12 tepat. Jika tidak, semuanya berakhir. Jam di dinding menunjukkan 11:47. Hanya tersisa 13 menit, dan dalam gelap terdengar bunyi klik. Darren sudah mengeluarkan pistol. Jarum jam terus bergerak, suara detiknya terdengar seperti palu kematian di kepala Aditya. 11:49. Darren berdiri beberapa langkah di depannya, pistol berkilat di tangannya. Tatapannya datar, tapi bibirnya melengkung tipis, seolah menikmati situasi ini. Ayo, Dit, pilih aku atau Nadine. Ucapnya pelan, nyaris seperti bisikan setan. Aditya mundur, punggungnya menempel ke dinding dingin. Kenapa harus begini, Ren? Kita sahabat. Suaranya pecah, penuh putus asa. Darren mengangkat bahu ringan. Sahabat enggak berarti apa-apa kalau permainan ini sudah dimulai. Aku cuma bagian dari aturan. Matanya menyipit, senyumnya sirna. Dan aturan ini enggak bisa dilawan. Pria berjas hitam berdiri di dekat meja, memperhatikan tanpa emosi. 7 menit lagi, katanya datar sambil melihat jam tangannya. Aditya menunduk, napasnya memburu. Otaknya berputar, mencari celah, tapi semua jalan buntu. Ia menatap pistol di tangan Darren, lalu menoleh ke peti besi yang masih terkunci. Dari balik celah kecil, Aditya bisa melihat kilau sesuatu di dalam. Sesuatu yang membuatnya sadar. Semua ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang rahasia yang jauh lebih gelap. Ponselnya bergetar lagi. Satu pesan, pilihannya bukan hanya hidup atau mati. Pilihannya adalah siapa yang kamu selamatkan dan siapa yang kamu korbankan. Tangan Aditya bergetar hebat. Ia menatap Darren lagi. Kalau aku nggak lakukan ini, Darren tersenyum, menodongkan pistol ke dada sendiri. Maka aku yang menang dan kamu akan kehilangan segalanya. Jam menunjukkan 11:55. 5 menit tersisa. Di luar, angin malam menderu, membawa dingin yang menusuk. Di dalam gudang tua itu, hanya ada 3 orang. 1 pistol, dan 1 pilihan yang akan mengubah segalanya. Dan dalam hati Aditya, 1 pertanyaan menghantam keras. Apakah ini ujian atau jebakan yang sudah dirancang sejak awal? Jarum jam terus bergerak, 11:56. Suara detiknya terdengar seperti palu yang menghantam syaraf Aditya. Darren menodongkan pistol ke dadanya sendiri, tatapannya tetap tenang, seolah kematian hanyalah permainan kecil baginya. 3 menit lagi, Dit. Kalau kamu nggak tembak aku, Nadine yang akan jatuh. Dan itu janji. Suaranya terdengar dingin, menusuk sampai ke tulang. Aditya menatap pistol itu, lalu menatap wajah Darren yang dulu selalu ada bersamanya di masa susah. Semua kenangan menyerbu, tawa mereka, mimpi mereka. Sekarang, sahabatnya berubah jadi ancaman. Kenapa harus begini, Ren? Apa semua ini cuma permainan? Darren tersenyum tipis. Tatapannya penuh rahasia. Ini bukan permainan, Dit. Ini warisan. Kamu cuma melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh ayahmu. Nama Rangga kembali menghantam pikiran Aditya. Semua ini karena ayahnya. Suara pria berjas hitam memecah lamunan, datar, tanpa emosi. 2 menit. Pilih. Ia berjalan mendekat, menaruh sesuatu di meja. Foto Nadine terikat di kursi, mata tertutup kain hitam, nafas Aditya terhenti. Nadine, mereka sudah membawanya. Darah, Aditya berdesir. Tangan gemetar, keringat mengucur. Ia meraih pistol yang tergeletak di meja, menodongkan ke Darren. Detik-detik berjalan lambat. Darren hanya menatap, tanpa takut, seolah menunggu sesuatu.
Kalau kamu tembak aku, bisiknya, kamu buka gerbang kedua. Tapi kalau kamu mundur, kamu kehilangan semuanya, termasuk dia. Suara jarum jam berdentang di kepala Aditya. 11:59. 1 menit terakhir. Udara jadi semakin pekat seperti menekan dadanya, dan saat pelatuk mulai ditarik, pintu gudang berderit pelan. Ada langkah kaki masuk. Seseorang datang, membawa sesuatu yang membuat semuanya berubah. Pintu gudang berderit, suara engsel tua melengking menusuk telinga. Aditya menoleh cepat, jantungnya hampir melompat keluar. Dari balik pintu, sosok wanita melangkah masuk dengan langkah pelan. Rambut, panjangnya tergerai, wajahnya pucat diterpa cahaya lampu redup. Itu Nadine, tapi bukan Nadine yang ia kenal. Tangannya terikat? Tidak. Ia berjalan bebas, menatap Aditya dengan sorot mata tajam yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di tangannya ada koper hitam yang tampak berat. Kamu benar-benar nggak berubah ya, Dit? Suaranya pelan, tapi dingin, membuat bulu kuduk berdiri. Selalu bingung, selalu ragu, sama kayak dulu. Aditya mundur 1 langkah, pistol di tangannya bergetar. Nah, Nadine, apa yang kamu lakukan di sini? Nadine tertawa kecil, suaranya terdengar pahit. Apa kamu kira mereka menculikku? Apa kamu kira aku korban? Ia meletakkan koper itu di atas meja, menatap Darren, lalu pria berjas hitam. Ketiganya saling bertukar pandang, seperti berbicara dalam bahasa rahasia. Pria berjas hitam akhirnya bicara, suaranya datar seperti biasa. Gerbang kedua sudah terbuka. Darren menoleh pada Aditya. Matanya menyala penuh teka-teki. Selamat datang di lingkaran sebenarnya, Dit. Sekarang kamu paham kan? Ini bukan tentang memilih siapa yang mati. Ini tentang siapa yang kamu izinkan hidup untuk menguasai permainan ini. Aditya mematung, pikirannya berputar liar. Apa maksud mereka? Nadine? Bagian dari semua ini? Mata Nadine menatapnya dalam-dalam. Tinggal 1 langkah lagi, Dit. Setelah itu semua yang kamu inginkan akan jadi milikmu. Kekayaan, kekuasaan, dan kebenaran tentang ayahmu. Ia menggeser koper itu ke arahnya, perlahan membuka resleting. Dan ketika koper itu terbuka, kilau emas, tumpukan uang, dan sebuah benda kecil berlapis darah membuat Aditya nyaris kehabisan napas. Sebuah cincin dengan inisial RP, nama ayahnya. Cincin itu tergeletak di atas tumpukan uang berlumuran darah kering. Huruf RP terukir jelas, membuat Aditya merinding. Tangannya gemetar saat menyentuhnya, seakan cincin itu masih menyimpan jejak dingin dari masa lalu. Ini punya ayah, suaranya lirih, hampir pecah. Nadine menatapnya tanpa senyum, mata hitamnya berkilat. Bukan cuman punya ayahmu, Dit, itu kunci. Segala yang kamu alami berawal dari sini. Ia menunjuk cincin itu, lalu melirik Darren. Kamu siap buka pintu ketiga? Aditya menggeleng, dadanya sesak. Aku nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa semua ini melibatkan aku? Darren tertawa kecil, suara tawanya berat dan pelan, seperti menertawakan kebodohan lama. Karena kamu darah Pratama, semua ini sudah diputuskan sebelum kamu lahir. Kamu kira kesuksesan keluargamu dulu datang dari mana? Semua berasal dari perjanjian dalam buku itu, dan sekarang giliran kamu menuntaskannya. Aditya melangkah mundur menatap buku catatan tua yang kini tergeletak di ujung meja. Halaman terakhir tampak terbuka sendiri meskipun tak ada angin. Di sana tertulis dengan tinta merah. Warisan ini hanya untuk yang sanggup menukar darah dengan darah. Tubuh Aditya merinding. Apa maksudnya? Gumamnya. Pria berjas hitam akhirnya bicara. Suaranya dingin menusuk. Itu berarti, kalau kamu mau masuk lingkaran ini, kamu harus menghapus 1 garis keturunan lain. Dan kebetulan, garis itu sudah ada di depan matamu. Nadine tersenyum samar, tatapannya sulit ditebak. Darren menatap balik ke arahnya, wajahnya kaku.
Ruangan mendadak terasa seperti ruang eksekusi, udara pekat dengan ancaman. Aditya memejamkan mata sesaat, mencoba bernapas. Tapi ketika ia membuka mata, koper itu sudah digeser ke arahnya, dan di dalam, di balik tumpukan uang, kini tampak sebuah pisau berkilat. Nadine berbisik pelan, nyaris seperti mantra. Sekarang kamu pilih, darah siapa yang akan jadi tiketmu ke kekuasaan? Aditya menatap pisau berkilat di dalam koper, napasnya tercekat. Tangan gemetarnya menahan udara yang terasa semakin berat. Kalian gila? Suaranya serak, seperti keluar dari tenggorokan yang tercekik. Nadine hanya tersenyum tipis, bibirnya melengkung seolah menikmati ketakutan yang merayapi suaminya sendiri. Gila? Nadine mendekat pelan, tatapannya menusuk. Atau ini kesempatan yang selama ini kamu tunggu? Semua ini, demi kamu, demi kita. Nadanya merayu, tapi mata itu dingin seperti baja. Darren berdiri di sisi lain meja, menatap Aditya tanpa berkedip. Waktu hampir habis, Dit. Kalau kamu nggak lakukan ini, mereka akan melakukannya untukmu. Dan kamu tahu, mereka nggak akan segan menghabisi Nadine. Kata-kata itu memukul keras. Aditya menoleh ke arah pria berjas hitam yang masih berdiri, tegak. Wajahnya tanpa ekspresi, seperti patung yang bernyawa. Siapa sebenarnya kalian? Gumam Aditya, suara bergetar. Pria itu hanya menundukkan kepala sedikit. Kami hanya penjaga aturan. Tapi sekarang, kamu calon pemilik permainan ini. Tinggal satu langkah lagi. Aditya memejamkan mata mencoba mendengar suara hatinya di tengah kekacauan. Semua yang ia lakukan sejauh ini, untuk apa? Untuk uang? Untuk kekuasaan? Atau karena ia tak bisa menerima kegagalan? Ia membuka mata, menatap pisau di koper. Pisau itu berkilat, seolah memanggil. Jam dinding berdentang pelan. Darren melangkah lebih dekat, tangannya menyentuh meja. Kalau kamu nggak sanggup, biar aku yang tentukan. Tapi kalau aku yang lakukan, kamu akan jadi pion selamanya. Nadine mendekat ke telinga Aditya, berbisik dingin. Kamu yang pilih, Dit. Aku atau dia. Di sudut mata Aditya, bayangan pisau, uang, dan cincin berlumur. Darah berpadu menjadi satu. Ia tahu apapun yang terjadi setelah ini, dirinya tak akan pernah sama lagi. Dan saat ia meraih pisau itu dengan tangan gemetar, suara notifikasi ponselnya berbunyi. Pukul 12:10, jangan terlambat, darah harus jatuh malam ini. Pisau itu terasa dingin di tangan Aditya, seolah logamnya menyedot seluruh panas tubuhnya. Jam dinding berdentang pelan, menandai pukul turn 10. Udara dalam gudang menjadi semakin berat, setiap tarikan napas terdengar jelas di telinganya. Nadine berdiri di sebelahnya, wajahnya tenang, tapi tatapannya menusuk, seperti memaksa keputusan segera diambil. Sekarang, Dit, bisik Nadine lembut, namun beracun. Kalau kamu nggak bisa, semuanya berakhir. Kamu, aku, mimpi kita. Darren menatap dari seberang meja, senyum tipis menghiasi bibirnya. Aku nggak akan lari, Dit. Lakukan kalau kamu memang siap jadi bagian dari ini. Aditya menunduk, keringat dingin menetes di pelipisnya. Kepalanya dipenuhi suara-suara yang bertabrakan, rasa takut, kemarahan, cinta, dan godaan. Dalam sekejap, ia melihat kilatan masa lalu. Saat Nadine menangis karena mereka tak punya uang. Saat dirinya dihina karena gagal. Saat semua mimpi hancur di depan mata. Buku itu menjanjikan jawaban, tapi dengan harga yang tak pernah ia bayangkan. Pisau terangkat, perlahan tangan Aditya bergetar hebat. Darren tetap menatapnya tanpa ragu, seolah yakin ia akan melakukannya. Tapi tiba-tiba, suara keras memecah keheningan. Brak! Pintu gudang terbanting terbuka, menimbulkan dentuman yang membuat semuanya terhenti. Seorang pria tua masuk dengan langkah cepat. Wajahnya tirus, rambutnya memutih, tapi sorot matanya tajam penuh amarah. Cukup! Suaranya menggelegar, memantul di dinding beton.
Nadine terkejut, Darren membeku, bahkan pria berjas hitam menoleh dengan tatapan tak percaya. Aditya menatap sosok itu, napasnya tercekat. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar hebat. Karena pria tua yang berdiri di ambang pintu itu adalah seseorang yang seharusnya sudah mati sejak lama. Rangga Pratama, ayahnya. Suara langkah Rangga menggema, setiap hentakannya membuat udara semakin tegang. Matanya tajam, menusuk Darren dan Nadine satu persatu, lalu berhenti pada Aditya yang masih memegang pisau. "Turunkan itu, Dit," suaranya dalam, penuh wibawa, dan kemarahan yang ditahan. Aditya gemetar, sulit percaya apa yang dilihatnya. "Ayah, ini nggak mungkin. Ayah sudah meninggal." Rangga tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip luka daripada kebahagiaan. "Mereka ingin kamu percaya itu," katanya sambil menatap tajam pria berjas hitam. "Semua ini, permainan yang sama, permainan yang dulu menjerat aku dan hampir membunuhmu." Nadine melangkah maju, wajahnya berubah dingin. "Jadi kamu, kembali, hebat," suaranya sarkastis, penuh kebencian. Tapi terlambat, Rangga. Lingkaran ini sudah memilih pemimpin baru. Rangga menatap Nadine dengan sorot mata yang membuatnya menegang. Aku seharusnya tahu kamu bagian dari mereka." Darren mendengus pelan. "Hentikan drama ini. Kalau Rangga masih hidup, itu berarti dia gagal menyelesaikan tugasnya. Dan sekarang, giliran anaknya." Ia melirik Aditya, senyum liciknya kembali muncul. "Jangan buang waktu, Dit. Pilih, ikut ayahmu yang pengecut atau tuntaskan jalan yang..." Kamu mulai. Suasana berubah semakin mencekam. Rangga mendekat, suaranya menurun tapi penuh tekanan. "Jangan dengarkan mereka, Dit. Buku itu bukan warisan, itu kutukan. Aku menulis pesan itu bukan untuk membuatmu masuk ke sini, tapi supaya kamu tahu harga yang harus dibayar selalu nyawa." Aditya memandang ayahnya, lalu menatap Nadine dan Darren yang kini berdiri di sisi lain, seperti dua bayangan kelam yang menunggu darah jatuh. Pisau di tangannya terasa semakin berat, dan halaman terakhir buku itu terbuka di meja, memperlihatkan kalimat yang membuat napasnya tercekat. "Tak ada jalan keluar, kecuali kau menciptakannya sendiri." Jam dinding berdentang 2 kali, menandai pukul 15. Dan di detik itu, Aditya sadar, satu pilihan salah, berarti semuanya berakhir. Rangga berdiri tegak di hadapan anaknya, sorot matanya tegas seperti baja. "Letakkan pisaunya, Aditya. Jangan ulangi kesalahan yang sama." Suaranya bergetar oleh amarah dan rasa bersalah. Aditya menatapnya dengan tatapan kacau. "Kesalahan? Semua ini karena ayah. Kalau bukan karena buku sialan itu, hidupku nggak akan hancur," teriaknya, dadanya naik turun. Nadine menyela dengan suara dingin. "Hancur? Hidupmu justru akan mulai, Dit. Kalau kamu berani, lakukan, dan kamu akan punya segalanya." Ia melangkah mendekat, jemarinya menyentuh bahu Aditya dengan lembut, tapi tatapannya tajam penuh racun. Darren tertawa pelan di sudut, suaranya memecah ketegangan. "Cepat putuskan. Kalau kamu nggak sanggup, biar aku yang tentukan." Ia mengeluarkan pistol dari balik jaket, menodongkannya ke Rangga. Aditya menoleh cepat, matanya membelalak. "Jangan!" teriaknya. Darren tersenyum dingin. "Maka lakukan yang seharusnya." Ujung pistol menempel di pelipis Rangga. Suasana membeku. Jam berdetak pelan, pukul 18. Waktu terus berlari dan suara notifikasi kembali menggema dari ponsel Aditya. "Darah harus jatuh sebelum tengah malam lewat 24 menit lagi." Peluh membanjiri pelipis Aditya. Tangan yang memegang pisau bergetar hebat. Ia menatap wajah ayahnya, mata yang memohon, penuh luka masa lalu. Lalu tatapannya beralih ke Nadine, yang kini tersenyum samar, seakan yakin kemenangan ada di pihaknya. Di seberang, Darren siap menarik pelatuk. Semua terasa melambat, seperti dunia menahan napas. Lalu sesuatu dalam diri Aditya pecah. Dengan teriakan yang tak lagi terdengar seperti manusia, ia mengangkat pisau tinggi-tinggi. Nadine tersenyum lebih lebar, Darren menyeringai,
Rangga menutup mata pasrah. Pisau itu meluncur ke bawah dengan kecepatan kilat, menghantam sesuatu. Dan sesaat kemudian, suara tubuh jatuh ke lantai menggema di seluruh ruangan, disusul keheningan yang menakutkan. Darah mulai merembes di lantai, membentuk pola aneh seperti simbol yang terukir di halaman terakhir buku. Dan suara pintu besi di ujung gudang perlahan berderit terbuka, seakan mengundang ke babak yang lebih gelap. Darah yang menetes ke lantai tampak berkilau di bawah cahaya lampu redup. Simbol yang terbentuk dari cairan merah itu persis seperti gambar di halaman terakhir buku. Aditya berdiri terpaku, napasnya memburu, pisau di tangannya kini berlumur darah hangat. Siapa yang ia tusuk? Jantungnya berdentam keras saat pandangannya turun perlahan. Di lantai, Darren tergeletak dengan mata terbuka lebar, senyum samar masih menghiasi bibirnya. Napas terakhir keluar seperti bisikan. Selamat datang. Tubuhnya kaku dalam hitungan detik. Nadine menatap pemandangan itu tanpa sedikit pun rasa takut, sebaliknya senyum puas menghiasi wajahnya. Akhirnya kamu memilih, Dit, ucapnya. Pelan, nyaris seperti pujian, Rangga maju cepat meraih bahu Aditya. Kita harus pergi sekarang, kamu nggak ngerti apa yang baru kamu lakukan, teriaknya dengan suara serak. Tapi sebelum Aditya bisa menjawab, suara pintu besi di ujung gudang berderit keras, membuka dengan perlahan, seakan diseret kekuatan tak terlihat. Di balik pintu itu, lorong gelap memanjang dengan cahaya temaram di ujungnya. Pria berjas hitam melangkah masuk ke lorong, suaranya menggema. Gerbang ketiga terbuka. Lingkaran menunggu pemimpin barunya. Nadine melangkah mengikuti, menoleh sebentar ke Aditya. Ayo, jangan sia-siakan darah yang sudah jatuh. Ini giliranmu. Aditya gemetar, menatap tubuh Darren yang terbaring tanpa nyawa. Tangannya masih terasa dingin karena logam pisau. Hatinya bergejolak antara penyesalan, ketakutan, dan rasa aneh yang menyerupai kekuasaan. Rangga menahan lengannya, menatap dengan mata penuh luka. Kalau kamu masuk ke sana, kamu nggak akan kembali, Dit. Kamu akan jadi mereka. Suara dari dalam lorong semakin jelas, seperti bisikan banyak orang yang menyebut namanya Aditya. Aditya, pisau di tangannya jatuh, berbunyi nyaring di lantai. Ia menatap Nadine yang kini berdiri di ambang gelap, mengulurkan tangannya dengan senyum dingin. Dan di ujung lorong, cahaya merah menyala perlahan, seolah memanggil darah yang baru saja tertumpah. Lorong itu seperti perut bumi, dingin dan gelap, hanya diterangi cahaya merah samar dari ujung yang tak jelas. Bisikan nama Aditya semakin keras, bercampur suara langkah tak terlihat. Nadine masih berdiri di ambang pintu besi. Tangan terulur dengan senyum yang tak lagi menyembunyikan ambisinya. Ayo, Dit, ini langkah terakhir. Kamu sudah bayar harganya, ucapnya pelan tapi menusuk. Rangga menggenggam lengan Aditya erat, suaranya parau. Jangan, itu bukan pintu menuju kekuasaan, itu pintu ke neraka. Matanya memohon, seperti ingin menebus kesalahan masa lalu. Aditya menoleh, menatap ayahnya dengan pandangan campur aduk, marah, bingung, dan rasa ingin tahu yang membakar. Kalau semua ini kutukan, kenapa ayah nggak pernah menghentikannya? Teriaknya, emosinya meledak. Rangga terdiam, wajahnya menegang. Karena aku pengecut. Jawabnya lirih, lalu menatap mata Aditya dalam-dalam. Jangan jadi seperti aku. Sementara itu, pria berjas hitam berdiri di tengah lorong, wajahnya samar tertutup bayangan. Suaranya menggema, dingin, memerintah. Lingkaran tidak menunggu orang lemah, masuk, atau mati di sini. Tidak ada pilihan ketiga. Kata-kata itu mengguncang dada Aditya. Ia menarik napas panjang, menatap Darren yang kini terbaring tak bernyawa. Di lantai, darahnya mengalir membentuk simbol seperti mata yang menatap ke atas. Pandangan itu seolah mengutuk atau memberi restu. Nadine mengulurkan tangannya lagi, senyumnya semakin lebar. Kalau kamu ikut aku, semua ini jadi milikmu.
Uang, kekuatan, rahasia yang bahkan ayahmu sembunyikan. Aditya melangkah satu langkah ke depan, suara sepatunya memantul di dinding beton. Rangga berteriak putus asa, "Dit, kalau kamu masuk, kamu akan kehilangan jiwamu." Tapi bisikan dari lorong makin keras, merayap ke dalam kepalanya, membuat seluruh tubuhnya merinding. "Aditya, waktumu sudah tiba." Dan ketika jarak tinggal selangkah, lampu di gudang tiba-tiba padam. Gelap pekat menelan semuanya, meninggalkan hanya suara napas, bisikan, dan detak jantung yang berpacu dengan waktu. Lalu terdengar suara pintu besi menutup dengan dentuman keras. Brak! Keheningan jatuh, sebelum satu suara terdengar pelan dari kegelapan. Gerbang keempat sudah menunggu. Gelap menyelimuti gudang, hanya ada cahaya merah samar merembes dari celah pintu yang kini terkunci rapat. Suara rantai bergesekan, seperti mengikat sesuatu di balik sana. Napas Aditya memburu, matanya menyesuaikan dengan gelap. Ketika lampu kembali menyala redup, pemandangan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Nadine tidak lagi ada di pintu. Pria berjas hitam pun menghilang. Hanya Rangga yang masih berdiri, wajahnya pucat, tatapannya kosong. "Mereka sudah bawa dia," ucapnya. Pelan, suaranya serak seperti suara dari liang kubur. Aditya mendekat, bahunya bergetar. "Ayah, apa yang terjadi?" Rangga menoleh, dan kali ini senyumnya aneh, seperti bukan dirinya lagi. "Kamu pikir permainan ini selesai? Kamu salah besar, kamu baru saja membukanya." Di tengah ruangan, buku tua itu kini terbuka lebar, halamannya berputar sendiri seperti ditiup angin gaib. Tinta merah merembes keluar, membentuk kata-kata baru di halaman kosong. "Selamat datang, Aditya, gerbang keempat telah dipilih oleh darahmu sendiri." Suara, bisikan kembali terdengar lebih keras lebih banyak, dari setiap sudut gudang, dari balik dinding, dari kegelapan lorong. Mereka memanggil namanya serentak seperti paduan suara iblis. "Aditya, Aditya." Rangga berjongkok, menatap cincin berlumur darah di lantai, lalu berkata pelan, "Sekarang, ada kamu pemimpin lingkaran. Tapi ingat, Dit, mereka nggak akan pernah puas sampai darahmu yang terakhir jatuh." Tatapannya kosong ketika kalimat itu keluar, lalu tubuhnya perlahan ambruk, seperti boneka yang kehilangan nyawa. Aditya berdiri membeku. Udara bergetar oleh suara-suara yang tak kasat mata, dan dari balik pintu besi, cahaya merah semakin terang, seperti mata raksasa yang menatap langsung ke jiwanya. Ia ingin lari, tapi kakinya tak mau bergerak. Lalu terdengar ketukan pelan 3 kali. Pintu itu perlahan terbuka kembali, menampakkan bayangan Nadine tersenyum samar sambil berbisik. "Selamat datang di takhta neraka, suamiku." Kalau kamu mau tahu kelanjutan kisah ini, tekan tombol subscribe sekarang juga, karena cerita ini belum berakhir. Ketik di komentar kamu dari kota mana, dan tunggu babak selanjutnya yang akan bikin kamu merinding.